Hai Readers, RSMM 117. Kalau saya boleh meminta satu hal lagi, saya akan bayar berapapun asal Anda bisa menghabisi bil itu. Karena dia sudah membunuh ibu saya, kata Valen dengan nada geram. Meruang hanya menatap Valen dengan tatapan yang datar. Mungkin memang sudah karakternya dari sononya begitu, atau memang dia sengaja menampilkan wajahnya yang dingin. Lebih baik kau urus saudaramu dulu, dia lebih membutuhkan pertolongan saat ini. Untuk masalah Bill, biarkan aku menyelesaikan masalah intern Bu dulu sebelum membawanya keluar. Aku harap kamu bisa memahami apa yang aku maksudkan saat ini, katanya masih dengan tatapan datar. Bahkan Valen tidak bisa menebak apa yang saat ini dipikirkan oleh Mr. Wong. Baiklah, aku selalu menunggu kabar baik dari kamu, kata Valen dengan suara menyerah. Dia tahu bahwa harga diri dari Mer Wong tercoreng gara-gara perbuatan dari Alicia dan juga Bill yang melakukan perselingkuhan di belakang dirinya. Bahkan ia mengetahui permasalahan ini dari orang lain. Ini lebih menyakiti harga dirinya. Kemungkinan Alicia dan juga Bill akan disiksa sampai memohon kepada Mer Wong agar dibunuh saja. Akan tetapi Valen tidak peduli dengan apa yang akan terjadi terhadap nasib Alicia dan juga Bill. Mereka berdua sama-sama orang dari dunia hitam yang pekerjaannya selalu menyiksa dan menyengsarakan orang lain. Bahkan Valen juga mendengar bahwa Alicia bahkan melakukan perdagangan terhadap wanita dan anak-anak. Dosa yang sudah tertumpuk banyak itu lebih baik dihabisi langsung oleh bosnya langsung, yaitu Mr. Wong. Tanpa berpamitan kepada Valen dan juga yang lainnya, Mr. Wong dan para ajudannya langsung kembali ke arah ruangan di mana Alicia dan Bill berada. Rupanya Mr. Wong tidak ingin membuang waktu itu untuk melakukan hal-hal yang mubazir. Mungkin malam ini juga Alicia dan Bill hanya tinggal nama. Valen menatap punggung Mr. Wong dan orang-orangnya yang segera berlalu dari hadapannya itu. Revan kemudian menepuk bahunya dengan keras mengingatkan bahwa mereka harus membawa Erik keluar dari tempat ini segera. Karena kondisi Erik yang babak belur itu sudah memprihatinkan. Revan sendiri belum berani membawa Erik keluar karena belum adanya izin dari Mr. Wong. Tapi setelah apa yang diungkapkan oleh Mer Wong tadi meyakinkan Revan untuk segera membawa Erik keluar dari tempat maksiat itu. Ayo, kondisi sahabat itu sudah memprihatinkan sekali. Kalau kita menunggu lebih lama lagi maka mungkin nyawanya tidak akan tertolong, kata Revan sambil bergegas menyuruh para pengawalnya serta asisten setia Erik untuk membawa Erik ke rumah sakit. Tapi sebelum mereka keluar dari tempat maksiat itu tiba-tiba ada suara tembakan yang membuat kacau tempat itu. Valen, Revan dan Erik langsung dilindungi oleh pengawal yang mereka bawa. Mereka takut kalau seandainya bos mereka itu akan terkena peluru nyasar yang memang tidak tahu siapa yang sedang menembakkannya. Peluru yang berdesing itu benar-benar mengacaukan barikade pengawal-pengawal yang dibawa oleh Valen. Tempat yang tadinya sudah kacau tambah tidak karuan karena peluru yang tidak tahu siapa yang menembakkannya itu. Barikade yang dibuat oleh pengawal Erik dan juga Valen itu segera mengeluarkan Valen, Revan dan Erik dari tempat itu. Beruntung mereka juga memakai baju rompi anti peluru yang sengaja mereka bawa ketika mereka datang kemari. Tapi Revan, Valen juga Erik dan tidak memakai rompi itu. Bahkan kondisinya Erik sudah tidak sadarkan diri dan dibopong oleh asisten pribadinya. Ayo cepat-cepat. Kita harus cepat keluar dari tempat ini. Yang paling penting saat ini adalah mengeluarkan dan menyelamatkan Erik yang sudah dalam posisi tidak sadarkan diri. Teriak Revan sambil membantu asisten Erik untuk mengangkat tubuh sahabatnya itu agar cepat bisa keluar dari tempat itu.
Sedangkan Valen dan para pengawal yang membawa senjata api langsung menembak balik orang-orang yang tidak kasat mata itu. Dikatakan tidak kasat mata karena orang-orang itu menembaki dari jarak yang cukup jauh tapi hampir mengenai mereka. Dan wajah orang yang menembaki mereka pun tidak dapat mereka lihat. Valen langsung memerintahkan Revan untuk membawa Erik keluar dari tempat itu, memisahkan diri dari barikade yang sengaja dibuat oleh pengawal Erik dan juga pengawal Valen. Tanpa berpanjang kata, Revan langsung membawa Erik dan asistennya masuk ke dalam mobil yang sudah mereka siapkan beserta sopir yang sudah berjaga-jaga di situ. Sedangkan para pengawal kembali bersama dengan Valen masuk ke dalam untuk melihat apa yang terjadi di dalam, sehingga terjadi baku tembak. Jujur Valen tidak rela kalau seandainya pamannya bisa lolos kembali. Oleh karena itu dia harus bisa memastikan bahwa pamannya itu tidak akan bisa melarikan diri dari tempat Mr. Wong. Dia lebih ikhlas kalau Mr. Wong membunuh Paman Bill daripada Paman dilepas lagi dari penjagaan mereka dan tidak diketahui pergi kemana. Seperti kejadian di waktu lampau, di mana dirinya dicelakai oleh Paman Bill dan ayahnya tidak bisa menemukan di mana Paman Bill berada. Valen menyusun rencana dengan kode-kode yang diberikan kepada para pengawal yang dibawanya. Mereka membagi dua pasukannya untuk meneliti apa yang sebenarnya terjadi dengan baku tembak itu. Karena setelah mereka mengantarkan Erik keluar dari tempat maksiat itu, baku tembak itu berhenti. Dia takut kalau Mr. Wong kalah dan orang-orang tadi yang ikut menembaki dirinya adalah pasukan yang dibawa oleh Paman Bill dan Alicia. Bukan tidak mungkin. Karena mereka berdua itu adalah orang-orang dunia hitam yang memang memiliki pasukan tersendiri di luar kelompok geng Fox. Valen yang memimpin pengawal miliknya segera mengambil sisi kiri dari tempat itu. Sedangkan kepala pasukan milik Erik membawa para pengawal milik Erik untuk menyisir sebelah kanan supaya mereka bisa tahu apa yang sedang terjadi. Komunikasi mereka menggunakan ponsel yang sengaja dioprek oleh Erik untuk berbicara langsung tanpa menimbulkan kecurigaan dari pihak lawan. Bahkan suara balasan dari pihak kedua itu masuk ke dalam headset yang sengaja mereka pakai agar Valen dan juga Revan bisa memberikan instruksi-instruksi penting untuk para pengawal yang mereka bawa. Valen menemukan jalan menuju ke arah tempat yang diduga adalah tempat penyiksaan orang-orang yang dianggap mengkhianati geng Fox. Dari kejauhan mereka sudah mencium bau anyir dari darah yang kemungkinan ada di dalam ruangan tersebut. Apa yang sedang terjadi sebetulnya? Apa Bill bisa melarikan diri? Next episode ya. TBC. Episode sebelumnya. RSMM 116. Episode berikutnya. RSMM 118. Tetris. Valen menemukan jalan menuju ke arah tempat yang diduga adalah tempat penyiksaan orang-orang yang dianggap mengkhianati geng Fox. Dari kejauhan mereka sudah mencium bau anyir dari darah yang kemungkinan ada di dalam ruangan tersebut. Tapi anehnya mereka sama sekali tidak menemukan sesosok mayat satupun dari tempat tersebut. Valen merasa curiga bahwa ini adalah settingan yang entah dibuat oleh Paman Bill, Alicia atau malah Mr. Wong sendiri. Valen bertemu dengan kepala pengawal milik Erik dari sisi seberangnya. Dengan menggunakan kode-kode, Valen menyuruh kepala pengawal itu untuk hati-hati karena di sekitar situ bau darah tapi tidak ada mayat satupun. Kepala pengawalnya Erik menganggukkan kepala tanda dia mengerti dengan kode yang diberikan oleh Valen. Dia dengan hati-hati menyuruh anak buahnya untuk memindai areal tempat itu apakah ada yang mencurigakan di sana. Karena bentuk tempat penyiksaan itu seperti bunker, maka kepala pengawal itu tidak berani masuk terlebih dahulu sebelum adanya tanda-tanda ada yang mencurigakan.
Tiba-tiba mereka mendengar suara rintihan orang di dalam bunker. Sontak kepala pengawal itu menoleh ke arah Valen untuk menanyakan bagaimana enaknya sekarang. Tapi Valen tetap menggelengkan kepalanya tanda dia tidak ingin memiliki resiko kehilangan baik dari pengawal miliknya ataupun pengawal milik Erik. Tiba-tiba suara sirine milik kepolisian berbunyi. Tanda orang-orang dari kepolisian yang sudah dihubungi oleh Revan langsung menuju ke arah tempat maksiat itu. Kepala pengawal Erik menoleh ke arah Valen dan meminta persetujuan lagi kepada Valen tentang penyelidikan bunker tersebut. Valen tetap menggelengkan kepalanya tanda dia tidak mau beresiko kehilangan orang-orang kepercayaannya. Valen tetap ingin berada di sini menunggu pihak kepolisian untuk menyelidiki tempat itu karena mereka merasa belum berpengalaman dalam hal mafia seperti ini. Mereka butuh bantuan dari pihak kepolisian untuk menyisir tempat itu agar benar-benar bisa menyelidiki apa yang sedang terjadi saat ini. Valen menyuruh salah satu anak buahnya untuk menemui kepala polisi yang memang sudah mengenal akan Valen. Sebenarnya pihak kepolisian melarang Valen untuk ikut campur dalam evakuasi Erik akan tetapi Valen mengajukan diri sebagai volunteer agar bisa masuk ke geng Fox tanpa campur tangan dari pihak kepolisian. Sebenarnya pihak kepolisian sudah bersiaga di seputaran tempat itu jadi ketika Revan mengkode pihak kepolisian, saat dia sudah di dalam mobil untuk membawa Erik keluar ke rumah sakit, pihak kepolisian sudah bisa dengan cepat mendatangi tempat yang dimaksud. Kepala polisi dan beberapa orang-orang dari pihak kepolisian sudah mendatangi lokasi Valen berada. Sedangkan sebagian yang lain mengamankan daerah di dalam tempat prostitusi yang kacau balau siapa tahu masih ada orang atau petunjuk yang bisa diselamatkan. Pak, kata Valen menyapa dengan hormat kepada kepala polisi yang dia lihat memasuki areal mendekati bunker. Ada informasi apa lagi dan kenapa kalian menunggu di daerah sini? Bau darah. Pekat banget, kata Komandan Polisi Nawas sambil menutup hidungnya. Jadi tadi sempat terjadi baku tembak di tempat ini bahkan hampir saja melukai anak buahku. Kemudian kami menyusuri baku tembak itu asalnya dari mana. Ternyata baku tembak itu mungkin terjadi di daerah ruang ini. Sedangkan menurut cerita orang yang kami pernah interogasi, kalau ruangan ini adalah ruang penyiksaan yang dipakai oleh Alicia kalau mengeksekusi musuh-musuhnya dan pengkhianat yang ada di dalam organisasinya. Oh ya. Sedangkan tadi sebetulnya kami juga mendengar ada rintihan kesakitan orang di dalam sana tapi karena jumlah kami sudah sedikit, kami tidak berani masuk ke dalam sana kami menunggu pihak kepolisian untuk mengevakuasi di dalam bunker. Jelas Valen kepada komandan polisi yang mendengarkan ceritanya dengan benar. Bahkan komandan itu mengangguk-anggukkan kepalanya tanda dia mengerti situasi yang saat ini dihadapi. Lalu komandan polisi itu segera memerintahkan anak buahnya untuk meneliti apa yang ada di dalam bunker. Komandan itu langsung membagi pasukannya menjadi dua kemudian salah satunya masuk dan yang lainnya menjadi backup. Mereka dengan hati-hati pasukan pertama memasuki pintu ruangan bunker itu. Lalu pasukan polisi yang menjadi backup berjaga-jaga dengan senjata yang siap. Pasukan pertama yang memasuki tempat itu menemukan banyak sekali mayat yang tergeletak di sana. Yang berarti setelah ditembakin mungkin dilempar masuk ke dalam ruangan bunker. Tadi menurut keterangan Valen ada suara rintihan orang yang kesakitan berarti mungkin masih ada orang yang masih hidup di sana. Pasukan polisi yang pertama segera mengevakuasi mayat korban-korban yang tertembak dan sudah mati. Agar memudahkan mereka untuk mencari orang yang masih hidup di antara para mayat. Mereka mengeluarkan korban dan menaruhnya di sisi sebelah kanan pintu bunker tersebut.
Banyaknya darah yang tercurah di sana membuat suasana menjadi sedikit mistis dan menakutkan. Apalagi bau darah yang pekat sekarang agak sedikit hilang diterpa angin yang ada di seputaran tempat terbuka itu. Valen menutup hidungnya karena dia merasa mual melihat korban-korban yang ada di sana. Dia meneliti dari semua korban yang sudah dikeluarkan oleh pihak kepolisian, ternyata Paman Bill tidak ada di sana. Valen merasa curiga kemungkinan besar Paman bisa lolos. Karena mungkin yang menembaki dari pasukan itu adalah anak buah dari Paman Bill. Valen juga tidak menemukan jasad milik Alicia di sana. Dan ada yang masih hidup di sini. Dia berada di tumpukan paling bawah orang-orang yang berjas hitam. Kata salah seorang perwira kepolisian memberikan informasi kepada Komandan Polisi Nawa yang turut berdiri bersama-sama dengan Valen dan pengawal-pengawal Valen serta Eric. Valen menduga orang yang berjas hitam itu adalah anak buah dari Mr. Wong. Jadi benar dugaannya bahwa yang menembaki adalah anak buah dari Paman Bill atau Alicia. Cepat kamu lihat siapa-siapa saja yang selamat dari tragedi baku tembak ini dan segera kamu memanggil ambulans, agar korban yang ditemukan bisa langsung tertolong. Perintah komandan polisi itu dengan tegas. Setelah memberikan hormat kepada komandan polisi, langsung saja perwira polisi itu menghubungi ambulans dan juga mengevakuasi korban-korban yang selamat. Sebetulnya mereka juga belum tahu ada berapakah korban yang masih bisa diselamatkan. Tapi mereka harus positive thinking dulu supaya mereka bisa menyelamatkan orang-orang yang masih selamat. Korban yang masih hidup dibawa keluar ke arah pintu pagar sebelah kanan berseberangan dengan korban-korban yang sudah meninggal. Dan Valen sangat terkejut karena salah satu dari korban selamat itu adalah Mr. Wong sendiri. Valen tambah yakin kalau sebenarnya Paman Bill sudah lari dari tempat itu. Lalu apakah benar Bill selamat? Lalu bagaimana dengan Alicia? Siapa yang menembaki Wong? Next episode ya. TBC. Episode sebelumnya. RSMM 117. Episode berikutnya. RSMM 100